Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini. Seperti apakah yang akan muncul energi-energi dia? Kita akan coba baca ya. Dan ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Ini berlaku untuk hari ini, tanggal 26, dari jam 00 WIB ya sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, nah jadi ini juga berlaku untuk dia malam ini. Oke, jadi teman-temanku, fokus kepada kartu ini, kita akan shuffle ya. Bagaimanakah energi dia hari ini, tanggal 26 Agustus 2024. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah kita lihat ya di sini. Ada beberapa dari kamu yang lagi menjalani suatu hubungan dulunya ya, tapi saat ini kayaknya udah terputus ya, udah terpisah. Sesuatu itu sudah berakhir, ada the coven ya. Ya mungkin banyak alasan ya yang membuat kamu dengan dia berpisah. Mungkin dari keegoannya, atau dari perbedaan ya, atau dari hal-hal yang membuat akhirnya kamu dengan dia tidak merasa nyaman lagi gitu, sehingga akhirnya hubungan ini terpisah ya. Tapi di sini aku melihat seseorang ini sangat merindukan kamu ya. Bisa jadi ada hal-hal positif yang dia rasakan terhadap kamu, masih ada kenyamanan yang mungkin dia harapkan dari kamu. Saat ini mungkin ya dia itu kayak baru nyadar dulu waktu mungkin kita berkonflik dan terjadi perpisahan, itu suatu kesalahan terbesar dia ya. Keegoan dia yang dia pertahankan membuat semuanya kandas. Namun di saat ini ya, tepatnya hari ini, bisa jadi dia kayak ngerasakan kangen sama kamu. Seperti aku pengen lagi nih datang ke kamu ya. The house ini kan artinya kenyamanan. Dia ingin kembali ke rumah, karena tempat yang paling nyaman untuk kita adalah rumah gitu ya, rumah kita sendiri. Nah itu yang dia rasakan. Ternyata aku sama kamu itu sudah nyaman, tapi terkadang karena keegoan aku yang membuat akhirnya semua berantakan ya. Nah di sini dia juga kayak ngerasa hidupnya terancam. Hidupnya terancam tanpa kamu. Dia ngerasakan hal itu. Mungkin saja saat ini dia berada dalam keterpurukan. Bisa jadi saat ini dia berada dalam kegalauan, kesepian, kesengsaraan. Yang dia rasakan hari ini adalah sebuah ancaman. Ancaman besar yang mungkin datang kepada dia. Mungkin hidupnya akan hancur ya. Cintanya mungkin akan kandas. Bisa jadi saat ini dia sudah punya seseorang selain kamu, namun hubungannya saat ini tidak baik-baik juga gitu loh ya. Bisa jadi diambang kehancuran. Makanya di sini dia kembali mengingat kamu, kembali untuk merasakan nyamannya bersama dengan kamu di sini ya. Jadi saat ini kayak benar-benar ya, dia tuh kayak merasa terancam dengan kesendiriannya. Dan dia merasa terancam saat tidak bersama dengan kamu ya. Bisa jadi hidupnya itu kayak terancam saat sudah meninggalkan kamu ini ya. Di sini ada the lily. Nah aku merasakan ya, the lily ini adalah suatu harapan besar dia untuk bisa bersama dengan kamu kembali. Nah, dan aku juga merasakan ya, the lily ini menggambarkan atau melambangkan kesadaran dalam diri seseorang, di mana ya penyesalan itu akhirnya dia sadari. Ya, ternyata yang terbaik itu adalah kamu saat ini.
Makanya bisa jadi hidupnya terancam di saat ya kamu mulai tidak memikirkan dia, atau hidupnya terancam di saat kamu menolak dia. Oke, nah ini yang aku rasakan. Kita akan coba cek lagi di kartu oracle percintaan. Kita akan ambil 3 kartu juga ya. Nanti kita akan sinkronkan dengan kartu-kartu yang sudah kita tebar ini. Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca tentang dia hari ini? Oh, 3 ya. Sip. The Snake. Ternyata seseorang ini dia sudah menghadirkan orang ketiga. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ternyata keadaan dia dengan orang ketiga itu ya tidak baik. Karena seseorang itu ibarat kata seekor ular gitu ya. Ular itu kan beracun. Arti kata ya seseorang itu mungkin memanfaatkan dia, ya mungkin menyakiti dia saat ini. Nah, itu yang dirasakan. Makanya di sini dia lagi mencari sebuah kenyamanan. Oke. Di sini benar-benar ada cut down, separation. Antara kamu dengan dia memang sudah berakhir, atau ini antara dia dengan pasangannya, orang ketiga ini gitu ya. Itu juga sudah berakhir hubungannya. Makanya dia kayak ngerasa kayak butuh kamu saat ini. Dia kayak butuh kamu. Hidupnya terancam dan dia butuh kamu saat ini. Ya. Dia benar-benar kayak dengan kamu ini sulit sebenarnya untuk melupakan kamu. Tapi itu tadi egonya. Bisa jadi seseorang ini mungkin karena ada perbedaan, atau kamu dengan dia LDRan, sehingga akhirnya seseorang ini dia memilih menghadirkan orang ketiga. Karena bisa jadi dia itu kesepian, tidak bisa menahan godaan begitu ya, yang membuat akhirnya semuanya berantakan. Oke. Nah, di sini dia mulai belajar, learning. Dia mencoba untuk preparing ya for union. Dia mencoba untuk mempersiapkan dirinya untuk kamu sebenarnya. Dia berharap ada kesempatan untuk dia mencintai kamu lagi. Ya, ada fase baru yang saat ini memang dia miliki ya. Bisa jadi saat ini dia itu kayak memang sendiri atau sudah terpisah dari orang ketiga. Nah, makanya dia mencari kesempatan untuk mendekat ke kamu. Apakah benar-benar kamu adalah cinta sejati aku? Kalau memang kita berjodoh, dia yakin Tuhan akan mempertemukan aku lagi dengan kamu. Itu keyakinan dia. Oke? Nah, di sini dia memang benar-benar berharap change coming to light and heal. Dia berharap diri dia bisa sembuh saat ini. Dia berharap ada kesempatan ya. Dan dia berharap semuanya akan baik-baik saja bersama dengan kamu. Ini harapan dia. Oke. Nah, seseorang ini kayak benar-benar berharap sesuatu akan datang kepada dia, yaitu kamu. Ya, ini yang dia harapkan. Kita akan coba lihat bagaimana isi hati dia ya. Bagaimana isi hatinya? Fokus kepada kartu ini, bayangkan apa yang dia pikirkan saat ini, ataupun yang ingin dia katakan kepada kamu. Kita akan coba ambil 5 kartu ya. Lebih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal pilih ya, mana yang cocok, mana yang resonate ya. I just wish things were different. Nah, aku hanya berharap sesuatu dengan perbedaan kita ini gitu loh. Sebenarnya ya mungkin saja ada perbedaan antara kamu dengan dia, dan dia berharap perbedaan ini akan menyatukan kita kembali gitu loh ya. I worry about us a lot. Aku khawatir tentang kita. Ya, sangat khawatir sekali. Kenapa yang dikhawatirkan? Bisa jadi dia khawatir sendiri gitu loh. Dia khawatir jika tidak bisa bersama dengan kamu lagi, atau dia khawatir jika kamu menolak dia. Dia juga khawatir jika kamu tidak memberikan kesempatan kepada dia ya. Sementara dia di sini sangat memikirkan kamu. Dia mungkin ingin mengatakan, aku itu memikirkan kamu. Walaupun aku dulunya menghadirkan orang ketiga, tapi pikiran aku tetap sama kamu. Ya, mungkin saja ini alasan dia supaya kamu bisa menerima dia kembali gitu ya. Mungkin kayak ini kebohongan atau tidak ya, hanya dia yang tahu. Oke? Tapi yang terpenting di sini memang dia seperti memikirkan kamu.
Terkadang ya memang egonya dia yang membuat dia seperti ini. Karena ya bisa jadi antara kamu dengan dia itu kan jarang ketemu, terus kayak udah capek aja menjalankan hubungan LDR, atau yang sering on off begitu ya, sehingga akhirnya seseorang itu memilih untuk menghadirkan orang ketiga. Sementara memang di sini ada angka 77, itu melambangkan ada chemistry antara kamu dengan dia, ya. Nah, di sini, nah ini juga mengatakan ya, if I follow you, I call lose everything. Jika aku mengikuti kamu, maka aku akan kehilangan segalanya. Makanya ini mungkin menjadi sebuah alasan mengapa antara kamu dengan dia tidak bersama-sama. Karena ada egonya. Atau kayak di sini kamu yang tidak mau mungkin berkorban untuk mengikuti dia, atau dia yang tidak mau mengorbankan kehidupannya dia saat ini untuk demi bersama dengan kamu. Ya mungkin saja ada pekerjaan yang tidak bisa dia kayak pindah-pindah gitu, nggak bisa. Ya nama LDRan itu kan sulit ya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita pahami di sini gitu. Nah itu yang mungkin tidak bisa kamu dengan dia selesaikan, dan akhirnya ya dia merasa kayak ini salah kamu gitu loh, atau ini salah aku. Sebenarnya dia itu kayak ngerasa benar gitu ya. Itu ya, ini aku lihat energi dia. Apalagi, nah di sini dia kayak I'm absolutely in love with you. Dia begitu sangat mencintai kamu, sangat dalam. Cintanya itu begitu besar ke kamu, begitu dalam ke kamu, ya. Sehingga dia kayak ngerasa, ya aku sebenarnya sulit ya melupakan kamu. Walaupun aku memiliki orang ketiga, tapi aku selalu membayangkan kamu. Nah, karena ini I imagine you naked. Dia membayangkan kamu dalam keadaan yang mungkin tanpa busana begitu ya. Hayalannya itu kayak wah, bermain-main saat ini. Dia berimajinasi, dia berhayal mungkin bisa bersama dengan kamu, dekat ke kamu ya, mendekat, memeluk kamu bisa jadi ya. Jadi ini gambaran dia. Seseorang ini kayak selalu membayangkan kamu dalam keadaan apapun. Mungkin saja kamu lagi ngapain ya saat ini, atau kamu lagi tidur, atau kamu lagi di mana gitu ya. Intinya dia selalu membayangkan kamu, apalagi membayangkan kamu yang mungkin naked gitu ya. Nah ini luar biasa nih. Ini angkanya bagus ya. Nah jadi sepertinya hubungan antara kamu dengan ini kayak sebenarnya ada planning, ada rencana Tuhan yang mungkin bisa jadi, atau takdir di sini. Bisa jadi suatu saat nanti kamu dengan dia bertemu kembali. Walaupun saat ini kamu tidak menginginkan untuk memberikan kesempatan kepada dia. Tapi kalau takdir sudah bicara, ya kita nggak tahu ya. Karena beberapa alasan mungkin di sini bisa kita lihat. Ya mungkin tanda-tanda dia itu mungkin akan menjadi jodoh kamu. Bisa jadi hatinya condong ke kamu. Dan kamu juga terkadang mikirin dia. Dan ini sulit untuk berpaling gitu loh. Terkadang dalam mimpi atau dalam tidur, mau tidur itu keingat terus gitu ya. Bahkan di dalam mimpi itu hadir selalu gitu. Nah itu membuat sebuah tanda-tanda juga ya, bisa jadi takdir ya akan mempersatukan kamu dengan dia kembali. Oke? I can't even look at you right now. Nah dia saat ini kayak bener-bener tidak bisa melihat kamu, atau bahkan dia sebenarnya kangen ya sama kamu, tapi dia nggak bisa ketemu dengan kamu. Ya bisa jadi ini antara kamu dengan itu ya berjauhan. Aku sih pengen ketemu dengan kamu gitu ya. Aku pengen pulang nih ke rumah, tapi keadaan belum bisa. Aku belum mendapatkan cuti, atau aku belum mendapatkan kayak rezeki begitu ya. Karena kalau kita melakukan perjalanan pasti kan butuh uang, butuh dana, butuh kesiapan mental juga, fisik juga gitu loh. Nah itu yang memang belum dia miliki. Ya, bisa jadi ini alasan. Suatu saat nanti bisa jadi dia akan ketemu dengan kamu tiba-tiba. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot seperti apa ya. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Kita akan shuffle untuk kartu tarotnya ya. Bagaimana cerita sebenarnya? Kita akan coba cek tentang dia hari ini. 4 ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini wow, ada Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio juga.
Ini ada kartu Death ya, ada Scorpio. Ini juga ada kartu Taurus, Virgo, Capri, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, kita mulai dari kartu Death. Memang ini seperti kesimpulan ya. Seperti kesimpulan dari readingan ini. Kita dapatkan memang suatu hubungan sudah berakhir di sini. Ada Death, tetapi di Death ini juga ada Rebirth gitu ya. Rebirth ini ya intinya terakhir kembali, ya bangkit kembali. Mungkin ada hubungan kembali yang akan terjalin antara kamu dengan dia, begitu ya. Semoga aja. Jadi memang benar-benar ya, kalau kita itu jodoh, mau kemanapun, mau siapapun yang kamu pilih, ya itu akan tetap bersama. Tuhan punya cara untuk mempersatukan kamu dengan dia jika ini jodoh. Namun jika ini tidak jodoh, maka Tuhan juga punya cara untuk memisahkan antara kamu dengan dia, walaupun itu sangat menyakitkan nantinya. Oke? Nah, di sini aku melihat beberapa dari dia itu kayak galau banget. Sedih sebenarnya. Sedih mungkin dengan keadaan ini, sudah terpisah. Tetapi memang bisa jadi kamu selalu mungkin hadir dalam mimpinya dia, membuat dia bersemangat kembali. Dia mulai bangkit kembali, yang tadinya mungkin dia tidak stabil kondisinya, sekarang dia mulai stabil. Bisa jadi dia akan perjuangkan kamu lagi. Bisa jadi inilah yang dikatakan Tuhan punya takdir untuk kamu dengan dia. Di sini ada Ten of Cup. Kamu dengan dia akan bertemu lagi, bisa jadi akan berkomitmen, akan menikah di sini. Ya. Nah, jadi ini gambaran tentang hubungan kamu dengan dia. Semoga kebahagiaan ini akan menjadi milik kamu selamanya. Ada hubungan jangka panjang yang mungkin akan terjalin di sini. Sampai kamu mungkin memiliki anak gitu ya. Dan cucu juga bisa jadi kan? Aminkan saja. Oke. Jadi itulah keadaan seseorang ini yang saat ini yang ingin kamu ketahui, karena beberapa dari kamu ada yang sudah terpisah. Kita akan coba lihat untuk inisialnya. Siapakah dia? Inisialnya. Oke. Satu lagi. Oke. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, ini kalau mantan yang pernah menyakiti, artinya pasti dia menyesal, sudah menilai kamu ya, karena dia sendiri mungkin ingin kembali. E dan X, orang baru. Jadi beberapa dari kamu mungkin ada yang hanya menginginkan orang baru. Aku tidak mau lagi orang lama, begitu ya. Ada I dan V, temannya teman. Ya bisa jadi kamu akan dikenalin oleh temannya teman gitu ya, sehingga membuat akhirnya kamu bertemu dengan seseorang yang tepat. M, orang yang dibenci. Jadi bisa jadi saat kamu membenci seseorang, maka rasa itu akan berbalik menjadi cinta. Jadi kalau kamu membenci, ya hilangkanlah rasa benci itu. Oke? Karena jika kita terlalu berlebihan, itu akan berbalik ke kita. Kita akan lihat zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu ya. Ada Cancer, ada Libra, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo. Oke, itu zodiak yang terkondisi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonan buat kamu ya. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan atau zodiak kamu di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, kita akan coba cek di sini. Ada The Coffin, ada The Stack, ya. Nah, jadi di sini aku melihat emang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir, tapi dia selalu membayangkan kamu. Walaupun saat ini mungkin dia sudah memiliki orang ketiga, tapi keadaan dia juga tidak dalam baik-baik. Ya, dalam keadaan baik-baik. Di sini memang dia seperti ingin mengakhiri hubungannya, terus ingin datang ke kamu lagi, kembali. Nah, ini karena juga ada soulmate ya. Ada soulmate. Ibarat kata kamu itu mungkin soulmate ya dengan dia. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.